Shalom semua warga kerajaan. Mungkin Anda tanya, apa itu kingdom influence? Yang sebetulnya kingdom infiltration. Seperti saya sampaikan, bahayanya infiltrasi. Kalau infiltrasi berhasil, baru invasi bisa berhasil. Kita melihat dalam peristiwa 7 Oktober tahun yang lalu. Itu karena infiltrasi dulu. Baru serangan mendadak itu bisa menghasilkan hasil. Dan ini kegagalan dari Sinbad dan juga Mossad. Karena mereka anggap, tidak kelihatan. Sebab mereka kerjanya di bawah tanah kan. Begitu banyak tunnel-tunnel yang tidak kelihatan di bawah tanah. Tapi menuju kepada Israel. Dan dari situlah mereka keluar masuk. Dan akibatnya luar biasa. Hati-hati saudaraku, ini cuma gambarannya. Jangan dibawa kepada politik. Dan kita melihat dalam kehidupan kita, hati-hati dengan siapa engkau bergaul. Hati-hati dengan siapa engkau percaya. Sebab dari apa yang saya sampaikan, Yesus sendiri berkata, hati-hati kepada ragi daripada Farisi dan juga daripada Saduki. Bahkan saya tambahkan bahaya daripada ragi Herodiani. Ya, ragi Herodes. Herodes itu tidak punya legitimasi untuk jadi raja di Israel. Tapi dengan cara menjilat kepada Kaisar Romawi, maka dia dan keturunannya diberikan yaitu 4 daerah itu ya, tetrak ya, 4 daerah. Ada yang di daerah Galilea, ada yang Yudea, ada yang Samaria. Dan saya mau beritahu saudara, itulah dunia saudaraku. Jadi sekali lagi Yesus menegaskan apa itu ragi. Di dalam Matius 16 ayat yang selanjutnya dikatakan itu adalah doktrin daripada Farisi dan Saduki ya. Jadi bukan tentang grup atau kelompok tetapi tentang pengajaran. Jadi saya tetap berkata hati-hati apa yang infiltrate ke dalam hidup Anda. Karena seperti seorang wanita, ya itu yang harus kita lakukan. Kerajaan surga masuknya pelan-pelan, memberikan pengaruh, memberikan teladan. Orang melihat kita berbeda dengan yang lain. Kalau light itu adalah invasion. Tetapi kalau garam dan juga ragi itu diam-diam saudara ya. Infiltrasi, memberikan influence. Saya percaya garam itu dan terang adalah kingdom culture. Tetapi sekali lagi menghadapi tahun yang baru ini harus dimasukkan dalam adonan. Saya kebetulan ibu saya dan tante saya itu jago membuat kue. Dan kadang-kadang karena kurang tenaga, saya juga bantu untuk membuat kue kalau malah hari Natal, kita jual hari raya dan sebagainya. Di situ saya melihat bahwa ragi yang kecil itu bisa mempengaruhi adonan yang besar. Dan ragi tidak pernah menjadi bagian daripada adonan. Ketika dibakar dengan api, ketika ada penderitaan, ketika ada tekanan, justru makin membesar. Karena itu diaduk itu jadikan satu. Banyak daripada kita salah. Raginya dimasukkan dalam botol yang namanya gereja. Tidak, harus masuk ke marketplace. Harus memberikan pengaruh di dunia ya. Karena tidak ada pembatasan antara sekuler dan agama seperti yang biasa orang dengar. Itu pengajaran Farisi. Tetapi yang Saduki itu adalah liberalism. Dan sekarang ini anak-anak muda tertarik dengan yang begitu. Sekali lagi saya anti casual Christianity. Kita percaya militant Christianity. Saudaraku, jadilah ragi. Dan kita bukan jadi, kita adalah ragi yang dimasukkan dalam adonan sampai khamir seluruhnya. God bless you. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, warga kerajaan yang saya melihat wajah-wajah yang penuh dengan sukacita. Pertama-tama saya akan mengucapkan selamat tahun baru 2024 walaupun sudah lewat 6 hari. Hari ini hari yang ke-7. Tetapi harus diketahui bahwa tahun ini bukan tahun yang mudah. Tahun ini bukan tahun yang mudah, tetapi percaya bersama Yesus kita akan dimampukan, diberi kekuatan untuk melewatinya. Amin. Saat pagi hari ini, renungan yang akan kita renungkan bersama itu berjudul The Chosen Generation. Generasi terpilih. Terpilih bukan karena kebaikan, terpilih bukan karena prestasi, bukan karena hebat, bukan karena rupa kita,
bukan karena segala sesuatu yang kita miliki, tetapi semata-mata anugerah dan kasih karunia daripada Tuhan. Amin. Kita tahu bahwa secara umum panggilan itu ada 3. Divine calling itu ada 3. Yang pertama di dalam Matius 22 ayat yang ke-14. Di sana dikatakan sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. John Piper, seorang teolog dari Amerika, menjelaskan bahwa panggilan yang dimaksud di dalam ayat tersebut adalah berita Injil. Kabar baik yang ditujukan kepada semua umat manusia. Itu dipanggil. Jadi siapapun yang mendengar Injil atau kabar baik itu, mereka adalah orang-orang yang dipanggil. Permasalahannya, pada saat mereka mendengarkan Injil atau kabar baik, apa respon mereka? Bagaimana respon mereka? Bagi mereka yang dipanggil, mereka yang mendengar Injil, kemudian mereka meresponi dengan baik, menerima kabar baik itu. Mereka adalah orang-orang yang terpilih. Sementara yang sebaliknya, yang menolak kabar baik itu, mereka meremehkan kabar baik itu, tidak merespon kabar baik itu, tidak merespon Injil itu, mereka adalah orang-orang yang tidak terpilih. Panggilan yang pertama, itu adalah pilihan. Yang kedua, ada di dalam Roma 12 ayat 11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layani Tuhan. Panggilan yang kedua adalah untuk melayani Tuhan. Pusat pelayanan bukan di gereja. Amin. Gereja itu pusat pengajaran pemuridan. Amin. Setelah diperlengkapi di gereja, maka kita melayani di tempat di mana Tuhan menempatkan kita. Seperti yang disampaikan Pak Arifin, di marketplace. Yang bekerja di toko, ya kita melayani di sana. Yang di kantor, ada banyak orang yang masih belum mendengarkan Injil. Mereka perlu dipanggil. Di rumah tangga, di mana lagi? Di rumah sakit, di rumah, di mana lagi? Di sekolah, di mana-mana. Melayani seperti apa yang dikehendaki Tuhan, itu yang akan kita renungkan bersama setelah ini. Melayani. Yang ketiga, Pengkhotbah 12 ayat yang ke-7. Dan debu kembali menjadi tanah seperti semula, dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Warga kerajaan, ketika semua tugas kita, pelayanan kita sudah selesai di bumi, maka ada panggilan selanjutnya, yaitu panggilan untuk kembali ke tempat asal kita, yaitu surga yang mulia. Jadi ingat ada 3 panggilan, mendengarkan Injil. Apakah kita merespon? Berarti kita orang yang terpilih. Panggilan kedua, kita masuk di dalam panggilan pelayanan. Pusat pelayanan bukan di gereja, tetapi di luar sana. Dan yang terakhir, kalau sudah selesai tugas kita semua, maka ada panggilan selanjutnya. Kita kembali ke tempat asal kita. Warga kerajaan, kalau kita sudah dipanggil dan sudah dipilih, itu sudah pasti ada tugas. Ada tanggung jawab yang penting, tanggung jawab yang besar yang dipercayakan kepada kita. Apakah itu? The chosen generation. Generasi yang terpilih. Di dalam 1 Petrus 2 ayat 9, di sana dikatakan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, bangsa imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya apa? Kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Saya akan membahas ayat ini pelan-pelan, karena ayat 1 ini cukup dalam. Perhatikan baik-baik. Ini adalah jati diri kita di dalam Tuhan. Tetapi kamulah.
Setelah membicarakan mereka yang menolak dan meremehkan Kristus di ayat sebelumnya, ayat 7 dan 8, Petrus kembali membicarakan keadaan dari orang pilihan atau orang percaya. Tetapi kamulah, kembali lagi kepada kita, bangsa yang terpilih. Apa itu bangsa yang terpilih? Ketika seseorang percaya kepada Kristus, itu menunjukkan bahwa dia adalah orang pilihan. Yang ingat apa yang dikatakan oleh John Piper tadi. Jadi orang pilihan, atau bangsa yang terpilih adalah percaya kepada Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan setelah itu belum selesai, hal yang kedua yaitu dipilih untuk melakukan kehendak Allah. Bukan kehendak kita. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, warga kerajaan yang dikasihi Tuhan. Kita dipanggil, kemudian kita dipilih, itu untuk melakukan kehendak Tuhan. Amin. Yang selanjutnya dikatakan apa? Imamat yang rajani. Ini diri kita loh. Kita dipanggil, dipilih untuk apa? Percaya kepada Kristus supaya apa? Kita melakukan kehendak Tuhan. Yang kedua, ini sebuah privilege yang luar biasa. Imamat yang rajani itu memiliki arti para imam yang melayani raja di atas segala raja. Apa privilege daripada seorang imam? Apa hak istimewa dari seorang imam? Hak istimewa daripada seorang imam adalah memiliki akses langsung kepada Allah. Amin. Kita itu memiliki hak yang luar biasa, memiliki akses langsung kepada Allah. Itu luar biasa sekali kalau kita sekarang memiliki akses, gak usah jauh-jauh, kepada presiden. Bangga gak kita? Kita pasti bangga dan kita pasti mendapatkan kemudahan-kemudahan. Banyak kemudahan-kemudahan ketika kita memiliki akses langsung ke presiden. Apalagi kita memiliki akses langsung kepada Allah yang memiliki alam semesta. Dia adalah pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Oleh sebab itu saya mau ingatkan sekali lagi, kita semua itu adalah imamat yang rajani. Memiliki akses langsung kepada Allah. Ketika kita berkata-kata di dalam nama Yesus, aku berkata-kata misalnya, Tuhan, aku rindu untuk bisa berjumpa dengan Engkau. Kita ini ngomongnya langsung kepada Tuhan. Tadi pagi saya jalan lagi, saya ambil mobil di tempat ini, saya jalan kaki dari Austinville, turun, saya mendengarkan firman Tuhan. Saya dengarkan lagu-lagu rohani dan saya akses langsung dengan Bapa yang ada di surga. Amin. Itu hak istimewa kita. Apa beda Yakub dan Esau? Sama-sama orang yang diberkati Tuhan, Yakub dan Esau. Bedanya adalah Yakub memiliki akses langsung kepada Allah, Esau tidak. Dan kita adalah orang-orang pilihan dan kita memiliki akses langsung kepada Allah. Itu sesuatu yang luar biasa, hak istimewa kita. Imamat yang rajin, bangsa yang kudus. Kudus bahasa aslinya adalah hagios. Hagios itu to be set apart atau be different unlike others. Jadi kita ini dipisahkan. Kita ini berbeda, tidak seperti yang lain-lainnya. Jadi bangsa yang kudus adalah orang percaya yang telah dipilih supaya ia berbeda dari orang-orang lain. Berbeda dalam hal apa? Perhatikan, perbedaan itu terletak pada hidupnya yang ia dedikasikan pada kehendak Allah dan pada pelayanan kepada Allah. Ingat, beda loh ya. Kita dibedakan itu karena kenapa? Hidup kita itu kita dedikasikan pada kehendak Allah. Apa yang kita lakukan itu bukan untuk kepentingan kita. Amin. Semuanya untuk kepentingan kerajaan Allah. Oleh sebab itu, mari kita sadari, kita ini bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri.
Sesuatu menjadi penting dan berharga karena sesuatu itu menjadi milik dari seseorang yang penting atau terkenal. Sepatu saya ini solnya sudah tipis. Sebentar saya mau rombeng sebentar lagi. Sudah tipis, sudah saya kasih macam-macam, kepake tipis. Kalau saya rombeng kira-kira dikasih harga berapa? Berapa? Kadang nggak mau tukang rombengnya. Atau enggak, ya diambil enggak usah bayar. Paling-paling 10.000 barang bekas. Tapi sepatu bekasnya Michael Jordan. Tahu Michael Jordan, pemain basket. Ketika dilelang sepatu bekasnya itu, pernah dipakai untuk final NBA tahun 98. Dilelang itu 33 miliar. Sudah bekas, mahalnya minta ampun. Saya yakin si Michael Jordan-nya belinya nggak harga sekian. Jauh lebih tinggi daripada harga ketika dia beli. Kenapa? Karena menjadi penting dan berharga. Karena apa? Milik dari seseorang yang penting. Orang percaya menjadi penting dan berharga karena ia menjadi milik Tuhan. Amin. Ayo beri tepuk tangan buat Tuhan. Kita semua adalah orang-orang yang penting dan kita adalah orang-orang yang berharga karena kita menjadi milik Tuhan. Camkan itu. Ya, puji Tuhan. Dan sebutan-sebutan terhormat tersebut, bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, dulunya itu diberikan kepada bangsa Israel. Ulangan 7 ayat 6. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Lanjut lagi. Sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu, engkaulah yang dipilih oleh Tuhan Allahmu. Dan segala bangsa di atas muka bumi untuk menjadi umat kesayangannya. Jadi sebenarnya sebutan-sebutan terhormat tadi itu diberikan kepada bangsa Israel. Tetapi sekarang ini sebutan-sebutan terhormat ini diberikan kepada gerejanya. Amin. Saudara dan saya adalah gerejanya. Saudara dan saya adalah bangsa yang terpilih. Amin. Imamat yang rajani yang memiliki akses langsung kepada Allah yang ada di surga. Kita semua adalah bangsa yang kudus. Apa yang kita lakukan itu seharusnya selalu sesuai dengan kehendak Tuhan. Umat kepunyaan Allah sendiri. Kita adalah orang penting dan sangat berharga di mata Tuhan. Amin. Jadi ayat ini sering kita baca, tetapi coba kita bahas. Ternyata luar biasa. Sekarang pertanyaannya, untuk apa kita diberikan sebutan-sebutan tersebut? Ternyata, untuk apa? Memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Dia. Amin. Memberitakan apa? Perbuatan-perbuatan besar dari Dia. Sekarang kita akan membahas, apa sih artinya perbuatan-perbuatan besar dari Dia. Di dalam King James Version disebut the praises of Him, puji-pujian tentang Dia. Ya memang kita harus memuji Dia. Tetapi di dalam bahasa aslinya itu arete. Arete itu virtue, kebaikan. Supaya memberitakan kebaikan Tuhan, amin. Kebaikan yang seperti apa? Yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kegelapan itu mengerikan. Keadaan tanpa harapan. Hidup dalam dosa. Gak tahu apa-apa. Bodoh. Melakukan kesalahan-kesalahan dan hidup di dalam kesengsaraan. Baik secara fisik maupun secara roh. Tetapi kita sudah dipanggil keluar dari kegelapan menuju kepada terang. Terang berbicara, kita mengenal kebenaran. Kita adalah orang yang merdeka. Dan kita adalah orang-orang memiliki masa depan di dalam Tuhan. Jadi ayat ini kelihatannya sederhana. Tetapi luar biasa sekali. Dan orang yang tanpa Injil sering disebut sebagai orang yang berada di dalam kegelapan. Jadi beritakan Injil. Amin.
Beritakan kebaikan Allah, virtue of God. Kebaikan Allah itu apa? Kabar baik tentang Allah. Kabar baik tentang Allah tidak lain, tidak bukan adalah Injil. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Ini tadi baru permulaan, ya. Kita sudah mengenal air itu, mengerti air itu. There are no coincidences in this world. Artinya apa? Tidak ada yang kebetulan di dunia ini. Segala sesuatu yang terjadi di atas bumi ini tidak ada yang kebetulan. Eksistensi manusia, keberadaan kita itu pun ada dalam kehendak Tuhan. Amin. Kita ada ini dalam kehendak Tuhan. Bayangkan, saya selalu mengingat bagaimana ketika seekor ya, spermatozoa membuahi sel telur. Itu waktu pertama dilepas, itu ratusan juta loh. Betul nggak? Sel spermatozoa itu ratusan. Yang dicapai cuma satu telur. Oke, twin, oke, 2 telur. Ya, kalau yang tunggal berarti yang menang cuma berapa ekor? 1. Dan yang menang siapa? Saya. Amin. Kita semua itu hasil daripada seekor spermatozoa yang membuahi atau terjadi zigot. Dan akhirnya munculnya kita. Antara ratusan juta itu yang dipilih itu siapa? Kita. Jadi tidak ada yang kebetulan. Amin. Jadi kalau kita ada di bumi ini, itu dalam kehendak Tuhan. Kalau kita tinggal di Malang, itu bukan suatu kebetulan. Amin. Gak ada yang kebetulan. Kalau tertanam di gereja Rock Malang, bukan kebetulan. Gak ada yang kebetulan. Kalau saudara dilahirkan jadi laki-laki atau perempuan, itu pun gak kebetulan loh. Bayangkan kalau kita semua dilahirkan jadi laki-laki. Laki-laki semua. Atau perempuan semua. Kacau dunia ini. Tapi Tuhan sudah tentukan semua itu. Semua ada dalam rancangan Allah, dalam kehendak Allah, dan Allah punya maksud. Amin. Loh, serius loh. Serius loh. Allah punya maksud loh. Sudah tahu maksud Allah. Kalau Tuhan menciptakan manusia, maka Ia mempunyai tujuan bagi mereka. Apa sih sebenarnya tujuan hidup kita? Tujuan hidup kita itu lebih daripada pendidikan kita. Itu lebih dari karir kita, prestasi kita. Tujuan kita itu lebih daripada pekerjaan kita. Lebih dari kebahagiaan kita. Bahkan keluarga. Tujuan kita itu lebih dari segala sesuatu yang kita miliki. Mengapa? Karena kita diciptakan bukan untuk kepentingan kita. Ingat? Barusan Pak Andreas pergi ke Jakarta naik pesawat. Betul ya Pak, PP naik pesawat. Saya mau bertanya, yang menciptakan pesawat itu siapa? Siapa? Manusia. Yang ciptakan pesawat siapa? Manusia. Untuk kepentingan siapa pesawat itu diciptakan? Siapa? Manusia. Tanpa manusia mengoperasikan pesawat itu bisa terbang dia? Bisa? Gak bisa. Saya mau bertanya, kita yang ciptakan siapa? Untuk kepentingan siapa kita diciptakan? Untuk Tuhan. Kalau Tuhan tidak intervensi atau mengoperasikan kita gak bisa apa-apa. Sebab Dia memiliki maksud dan tujuan dalam hidup kita. Kita harus mengerti. Jadi bahasa Jawa jangan karepe dhewe. Kita ini bukan milik kita sendiri karena kita sudah dibeli dengan harga lunas. Kita ini milik Tuhan. Amin. Oke, saya kembali kali Rick Warren dalam bukunya The Purpose Driven Life ada 5 tujuan manusia diciptakan. Saya akan cepat saja.
Yang pertama direncanakan bagi kesenangan Allah. Kita sudah tahu. Apakah kalau kita menyenangkan hati Tuhan, kita minggu ke gereja, kalau misalnya ada ibadah pagi, kemudian siang, sore, malam kita hadiri terus, kemudian Senin ada kaum bapak kita ikut, ya Selasa ada kaum ibu kita ikut, Rabu ada komsel kita ikut, Kamis ada pelajaran Alkitab kita ikut, Jumat ada puasa doa kita ikut, Sabtu ada kaum muda kita ikut juga, Minggu kembali kita ibadah 3 kali atau 4 kali lagi. Apakah itu menyenangkan Tuhan? Tuhan tidak pernah bisa disenangkan dengan kegiatan-kegiatan gereja. Tetapi yang Tuhan rindukan adalah berrelasi, memiliki hubungan dengan Tuhan. Intim dengan Tuhan. Dan ketika kita intim dengan Tuhan, kita pasti akan hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Itu dengan sendirinya. Karena kalau kita tidak hidup sesuai dengan kehendak-Nya, ada sesuatu yang melenceng dari kehendak Allah, ini gak damai sejahtera. Amin. Dan tadi saya sudah sebutkan bahwa ingat, kita adalah imamat yang rajani. Imam yang memiliki akses langsung dengan Allah. Mengapa kita tidak pakai hak yang istimewa itu dalam kehidupan kita? Amin. Ada seorang pengkhotbah tahun 90-an. Saya masih ingat. Dia orang kaya. Punya pabrik, punya usaha cukup besar. Tapi melayani Tuhan, khotbah di mana-mana. Karena kaya, dia diundang kemana-mana. Tetapi apakah dia keperucut ngomong atau tidak. Waktu itu saya di gereja cukup besar, saya dengarkan. Dia ngomong seperti ini, saya sibuk. Pekerjaan saya banyak, saya harus melayani, saya harus khotbah. Sehingga saya tidak sempat doa. Dan saya sewa orang pendoa untuk doakan saya kasih gaji besar. Ini serius, terjadi. Saya mau berkata, apakah itu menyenangkan hati Tuhan? No. Tuhan maunya relasi. Kita sering berdoa dan minta A, B, C, D. Kadang kita bingung, kita mau doa apa? Saya mau bertanya, ketika kita belum berdoa, apakah Tuhan sudah tahu apa yang ada di dalam hati kita? Tahu. Doa itu cuma sebenarnya adalah usaha Allah. Doa ya. Supaya apa? Kita memiliki relasi dengan Dia. Amin. Tuhan mau cuma kita punya relasi. Dia sudah tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Dia pasti akan cukupkan. Amin. Jadi gak perlu terlalu doa. Makanya Tuhan Yesus kata gak usah doa bertele-tele. Amin. Saya suka Pak Andreas mengingatkan saya. Coba sih Pak doa Bapa kami. Gak bertele-tele. Betul. Tapi yang penting itu hubungan. Amin. Kita direncanakan bagi kesenangan Allah. Di dalam arti kita memiliki sebuah hubungan dengan Tuhan. Dan orang yang memiliki hubungan dengan Tuhan, saya yakin dan percaya dia pasti hidup sesuai dengan kehendak Allah. Amin. Yang kedua, dibentuk menjadi keluarga Allah. Saya tidak akan lama menyinggung di sini. Ya, di dalam New Living Translation disebutkan bahwa God decided in advance to adopt us into His own family. Jadi Allah memutuskan sebelumnya untuk mengangkat kita ke dalam keluarganya. Jadi kalau kita ada di atas bumi ini, sebenarnya Allah punya tujuan menciptakan kita menjadi sebuah keluarga yang besar di dalam Dia. Amin. Dan Yesus sebagai anak sulung. Selanjutnya yang ketiga. Diciptakan serupa seperti Kristus, saya juga tidak perlu menjelaskan. Nonton YouTube bulan November, Christ likeness. Ya. Yang keempat, melayani Tuhan. Tadi sudah saya singgung. Melayani itu pusatnya bukan di gereja, tetapi di luar sana. Dan yang terakhir yang saya tekankan di sini adalah untuk sebuah misi. Misi apakah itu? Tadi saya sudah katakan bahwa kita harus memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Dia. Misi berasal dari bahasa Latin yang berarti mengutus. Di dalam Yohanes 20 ayat 21, maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Amin. Misi kita merupakan kelanjutan dari misi Yesus di dunia itu, yaitu memberitakan tentang apa?
Injil. Supaya semua orang mendengarkan kabar baik. Supaya semua orang itu dipanggil. Karena ada satu ayat berkata, kalau semua Injil itu sudah sampai ke seluruh dunia, maka Yesus akan datang untuk kedua kalinya. Janji firman Tuhan. Oleh sebab itu, misi kita adalah melanjutkan misi Yesus di dunia ini. Memberitakan Injil keselamatan, Injil kerajaan bagi mereka yang sudah percaya, Injil kasih karunia. Lanjut, kita tahu bahwa biasanya kalau ada orang mau meninggal, selalu ada pesan yang terakhir. Dan pesan terakhir itu adalah pesan yang sangat penting. Biasanya seorang ayah yang sudah tua pasti berbicara mengenai warisan supaya anak-anaknya enggak berantem. Seperti itu toh. Ya. Dan Yesus sebelum meninggalkan murid-muridnya ada satu pesan yang terakhir. Di dalam Matius 28 ayat 19-20. Karena itu pergilah jadikan semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Pergi. Semua bangsa menjadi murid Tuhan. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Mau disertai Tuhan di dalam kehidupan kita? Beritakan Injil. Amin. Saya sudah melihat bagaimana penyertaan Tuhan ketika kita memberitakan Injil. Nanti saya akan berikan beberapa kesaksian. Kalau teman Anda menderita penyakit kanker, seperti Gea kena leukemia, dan kalau saudara, bapak ibu saudara sekalian di tempat ini tahu obatnya, itu merupakan suatu kejahatan kalau kita merahasiakan obat tersebut. Dan adalah sebuah kejahatan besar ketika orang percaya merahasiakan jalan menuju pengampunan dan jalan menuju kehidupan yang kekal. Amin. Sering kita rahasia, sering kita tutup mulut. Kita tahu orang itu belum mendapatkan pengampunan dari Allah dan mereka tidak berjalan menuju kepada kehidupan kekal. Tetapi kita shut up. Itu kejahatan besar. Kejahatan besar. Memberitahu orang lain bagaimana mereka bisa memiliki hidup yang kekal. Mereka diampuni merupakan hal terbesar yang bisa dilakukan orang percaya. Amin. Saya tidak tahu sepanjang tahun 2023 apakah berita Injil itu pernah kita sampaikan kepada seseorang. Padahal ini pesan firman Tuhan. Kalau belum, tahun 2004 sudah saatnya kita sampaikan kabar baik kepada mereka yang terhilang. Amin. Mungkin kita bisa memberikan mereka makan, bisa memberikan minum atau segala sesuatu yang mereka butuhkan. Tetapi hal yang terbesar, bagaimana mereka bisa memiliki hidup yang kekal. Coba direnungkan lagi. Paulus ketika di Korintus, dia memberitakan Injil kepada orang-orang di Korintus. Di dalam Kisah Rasul 18 ayat 5. Tetapi ketika mereka menentang dia dan menghujat Yesus, maka Paulus mengebaskan debu dari jubahnya dan berkata, biarlah darahmu tertanggung atas kepalamu sendiri. Itu bukan salahku. Mulai saat ini aku akan mengajarkan firman Allah kepada bangsa lain. Dalam ayat ini Paulus sedang memberitakan Injil kepada orang-orang yang ada di Korintus. Bahwa Yesus adalah Mesias. Namun banyak di antara mereka yang menentang pesan tersebut. Jika mereka tidak menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu bukan karena Paulus itu gagal memberitakan atau gagal mempertobatkan mereka. Bukan. Tetapi mereka yang menolak Paulus dan pemberitaan itu. Jadi Paulus bersih. Paulus tidak berhutang darah terhadap siapapun yang akan binasa.
Beda kalau kita tidak menyampaikan Injil kepada orang-orang yang Tuhan kirim kepada kita. Tuhan kadang kirim orang-orang loh kepada kita. Kalau Tuhan sudah kirim, kita tidak menyampaikan Injil itu tanggung jawab kita. Karena ada ayatnya di dalam Yeskiel 3:18. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, engkau pasti dihukum mati. Dan engkau tidak memperingatkan dia atau tidak berkata apa-apa. Untuk memperingatkan orang jahat itu dari hidupnya yang jahat. Supaya ia tetap hidup. Orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya. Tetapi aku akan menuntut pertanggungan jawab atas nyawanya daripadamu. Ini serius. Mungkin ada di antara yang berkata begini, saya ini bukan seorang nabi seperti Yeskiel. Saya bukan seorang rasul seperti Paulus. Tuhan tidak memanggil saya sebagai evangelis atau pengkhotbah atau penginjil. Namun, ketika Tuhan mendatangkan orang-orang ke dalam hidup kita yang perlu mendengarkan pesan Injil dan memberikan kita kesempatan untuk berbagi dengan mereka, jangan lalai karena ada konsekuensinya. Ketika saya sudah menjadi orang percaya, saya kembali ke Kalimantan. Adik sepupu saya waktu itu usianya 4 tahun. Dia peluk saya, kemudian saya menceritakan tentang Injil, tentang Kristus Yesus. Kemudian ketika dia ke luar negeri kuliah di sana berhasil, dia hubungi saya, dia mengatakan bahwa firman Tuhan yang ditaburkan itu tidak kembali dengan sia-sia. Aku menjadi percaya kepada Yesus. Tuhan mengirimkan orang-orang kepada kita. Jangan tutup mulut. Amin. Kalau kita gagal dalam kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita, dan mereka memasuki kekekalan tanpa Tuhan, sepatutnya kita ikut bertanggung jawab. Kita tidak bertanggung jawab atas keputusan mereka yang ambil. Mau percaya, mau tidak percaya. Itu terserah mereka. Tapi setidaknya kita sudah mempunyai tanggung jawab membagikan Injil kepada mereka yang belum pernah mendengarkan. Yang percaya katakan amin. Ketika saya ada di Kalimantan Barat, di kota Pontianak, saya mendapat telepon dari seseorang yang dari Rock Balikpapan. Pak Sugiarto, tolong. Saya katakan, kenapa? Papa saya di daerah Pemangkat itu sekitar 180 km dari kota Pontianak. Itu waktu nyapu-nyapu di jalan disenggol sepeda motor. Dan terjatuh, saat itu dia koma. Dan dibawa ke rumah sakit. Saya sempat besuk di rumah sakit. Dan dokter mengatakan pendarahan yang cukup hebat, sehingga tidak bisa ditangani selain dioperasi. Dalam kondisi koma dioperasi. Setelah operasi tetap koma. Akhirnya saya beritahu kepada anaknya, boleh saya injili? Dia katakan silakan. Kemudian saya datang masuk ICU waktu itu. Saya pegang tangannya. Kemudian saya panggil Susu. Usianya sudah hampir 70. Saya ini mukse pendeta gitu. Ya. Saya mau menyampaikan satu pesan. Tidak usah takut kondisi seperti itu. Kalau Susu bisa mendengar suara saya, kasih tanda. Gerakkan tangan. Karena saya sudah punya pengalaman, gerakkan tangan. Coba gerakkan tangan. Dia menggerakkan tangannya. Koma tapi masih bisa merespon. Baik kalau begitu. Mau saya ceritakan tentang seseorang yang bisa menyelamatkan jiwa kita. Mau dia. Ternyata Susu ini kepala kelenteng di Pemangkat. Tetapi karena Tuhan yang mengirim, itu tanggung jawab saya. Kemudian saya katakan, saya ceritakan tentang Yesus. Yesus mati bagi kita. Menebus dosa-dosa kita. Kita manusia yang berdosa. Tetapi Yesus mengasihi manusia.
Dia mati bagi kita. Darahnya dicurahkan, tetapi saya pakai bahasa yang sederhana. Dia adalah Tuhan yang menyelamatkan jiwa kita. Mau percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sekali lagi, dia menggerakkan tangannya. Beberapa hari kemudian, saya dapat telepon pagi-pagi 4:30. Kalau dalam kondisi kritis banget. Saya ke sana berdoa, kemudian dia betul-betul dipanggil Tuhan. Saya rindu setiap daripada kita, ketika kita memiliki hati untuk mengasihi Tuhan, kita pasti akan mengasihi jiwa-jiwa. Amin. Itu salah satu tujuan hidup kita, bukan untuk kepentingan kita. Tuhan menciptakan kita punya maksud. Ini sudah tit. Sudah ya, tadi kan masih apa? Ya, ini sudah tit. Adik sepupu saya itu menderita diabetes kencing manis itu sejak usia muda. Usia 30 tahun lebih dia sudah buta. Ya, saya sering menjenguk ketika ke Jakarta. Zaman dahulu masih handphone segala masih belum ada. Jadi kalau saya ke Jakarta saya jenguk. Dan suatu saat saya telepon PSTN, telepon biasa. Saya ngomong bagaimana kondisimu. Terus dia cerita seperti ini. Terakhir saya keluar rumah sakit itu, ada satu kejadian. Oh, kejadian apa? Begini, dia panggil saya Hia. Hia itu bahasa Pontianak itu koko. Hia, saya ini ketika berada di rumah sakit, saya sudah desperate. Karena nggak bisa melihat, keluarga sudah tidak memperhatikan lagi. Karena sudah terlalu sering masuk rumah sakit, keluar rumah sakit gitu. Yang jaga waktu itu drivernya. Dan drivernya sedang pergi makan. Dan apa yang terjadi? Ternyata di ruang ICU itu, dia itu bangun. Loh, kok saya bisa melihat? Terus dia melihat kepada monitor yang ada di sampingnya. Ternyata sudah lurus. Dia keluar. Dia berkata bahwa saya bingung dan saya duduk di taman waktu itu. Ya memang saya sudah berdoa buat dia sebelumnya. Dia duduk di taman katanya. Kemudian mendengar suster itu kayak tergesa-gesa gitu. Kemudian suster di ICU di luar, keluarga dari Susanto. Susanto itu nama adik sepupu saya. Keluarga Susanto, enggak ada yang datang. Kemudian dia liatin dalam kebingungan. Liatin, kemudian apa yang terjadi? Tiba-tiba dia mendengar suara yang keras. Ada teriakan. Ketika dia mendengar teriakan itu, dia kembali lagi ke tubuhnya, buta lagi. Ternyata yang teriak-teriak itu, bed yang sebelah, meninggal. Jadi ada keluarga yang masuk, nangis-nangis teriak-teriak. Dia kaget masuk lagi ke tubuhnya. Akhirnya dia sembuh dan dia pulang. Pulang, saya hubungi. Dulu kita pernah bersama-sama ke gereja ketika SMA, tetapi dia tersesat, dibawa istrinya. Sejak itu, saya menginjili dia. Saya katakan, engkau pernah kenal Yesus. Masih ingat kita ke gereja GKI di Candi Kalasan sama-sama? Masih ingat Yesus? Dia kata, iya. Akhirnya dia terima kembali Yesus. Dan beberapa hari kemudian dia betul-betul dipanggil Tuhan. Saya rindu. Masih banyak kisah-kisah. Ada jemaat yang dulu di Pro-M, orang tuanya sakit sudah dibiarkan. Pak tolong layani, saya datang. Saya ngomong, Om, sakit ya Om? Iyalah pasti di rumah sakit ya, saya saking basa-basi. Saya sampaikan, Yesus itu Tuhan, percaya? Iya percaya. Percaya, kalau percaya dibaptis? Iya dibaptis. Saya baptis, saya sampaikan Yesus itu Tuhan. Dia mau percaya. Doa bareng, besoknya meninggal.
Jadi Tuhan itu kirim kita yang memiliki hati yang mengasihi jiwa-jiwa untuk berjumpa dengan orang-orang yang ada di sekitar kita yang membutuhkan. Tidak harus langsung berjumpa terus mati, enggak. Yang kebetulan saya kok yang mati-mati ya mungkin itu ya sudah waktunya ya. Tapi bagaimana yang lain-lain yang belum pernah mendengar Injil, yang masih muda-muda, pakai kehidupan kita untuk memberitakan Injil. Supaya apa? Supaya mereka itu juga bisa percaya kepada Yesus. Dan hidup mereka dipersembahkan kepada Yesus untuk memberitakan Injil kepada orang-orang lain. Amin. Saya mau kisahkan juga. Satu kisah ini, saat ini ada keluarganya bersama-sama dengan kita di tempat ini. Waktu itu, kalau tidak salah stroke. Di rumah sakit ternyata malpraktek. Ya, kita injili, kita sampaikan firman Tuhan, bahkan dibaptis waktu itu. Karena ada setiap kita bicara itu ininya beda. Dan ketika dibawa ke Singapura, dicek ternyata ada penyumbatan di mana? Di otak. Setelah sembuh kembali, yang dulunya bukan orang percaya, sudah menjadi orang yang percaya kepada Yesus. Akhirnya juga dipanggil Tuhan. Jadi saat pagi hari ini, saya rindu. Kita ini memberikan sehelai kertas kepada Tuhan. Sementara ini kita ambil sehelai kertas, kemudian kita tulis. Tuhan, ini kebutuhan saya. A, B, C, D, E, F. Rumah baru, baju baru, sepeda motor baru, mobil baru. Tuhan, yang lain-lain kita tulis, kita serahkan Tuhan. Saya mau sekarang ini kita serahkan kertas putih itu kepada Tuhan. Tuhan, tulis apa yang Tuhan mau. Itu yang akan aku kerjakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Kita adalah generasi terpilih untuk memberitakan perbuatan-perbuatan ajaib kepada mereka yang belum pernah mendengarkan Injil. Ini pesan sekali lagi awal tahun 2004. Nanti kita evaluasi di akhir tahun. Sudah berapa kali saya menyampaikan kepada Injil kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Nggak usah jauh-jauh, mulai dari keluarga kita yang masih belum percaya. Amin. Kita hitung tahun 2025. Kita akan evaluasi. Apakah kita hidup sudah menyenangkan hati Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.